pandemi COVID-19, pasokan darah di kantor Palang Merah Indonesia Provinsi DKI Jakarta kian berkurang. Hal ini disebabkan karena tidak seimbangnya antara kebutuhan darah dengan jumlah pendonor. Jika sebelum pandemi jumlah pendonor yang datang bisa mencapai lebih dari 1.000 orang per hari, kini pendonor yang datang hanya 200 hingga 300 orang per hari. Hal ini dikarenakan adanya kekhawatiran pendonor terpapar COVID-19. Meski demikian, kantor PMI DKI Jakarta tetap membuka layanan donor darah 24 jam dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk, menggunakan masker, mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, dan menjaga jarak minimal 1 meter dengan pendonor lain harus dipatuhi oleh para pendonor, termasuk staf yang ada di kantor PMI DKI Jakarta. Ini adalah kesempatan untuk teman-teman yang tadinya di rumah saja, untuk keluar rumah kita bisa menghirup udara segar juga, tetap memperhatikan protokol kesehatan, menyumbangkan darah. Karena ketika kita akhirnya menyumbangkan darah, sirkulasi darah kita kan akan lebih cepat lagi membentuk sel-sel darah yang baru, badan akan lebih segar, lebih bugar, daya tahan tubuh meningkat. Nah, ini kan sangat bagus sekali di masa pandemi ini, daripada kita hanya di rumah saja. Kita keluar untuk beramal, sekaligus juga menambah kesehatan kita sendiri juga. Januar adalah salah satu warga yang terlibat mendonorkan darah di kantor PMI DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Sudah lebih dari 4 bulan, pria 32 tahun ini tidak mendonorkan darahnya karena mengikuti peraturan PSBB untuk bekerja dan beraktivitas dari rumah. Keinginannya untuk melakukan donor darah lebih dikarenakan keinginannya untuk menjaga kesehatan tubuh. Namun yang terpenting bagi Januar adalah ia bisa membantu sesama yang membutuhkan melalui darah yang ia donorkan. Pokoknya tingkatkan kepedulian aja kepada sesama. Bayangkan kita di posisi mereka gitu. Di saat kita membutuhkan darah, tapi darahnya mulai langka gitu kan. Ya paling pesan saya seperti itu. Jadi kalau masalah pandemi, insya Allah sih Allah bakal melindungi untuk orang-orang yang berniat baik. Seperti itu, Pak. Meski di tengah pandemi, pemerintah mengimbau agar masyarakat tidak ragu untuk mendonorkan darahnya dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Kepala UTD PMI DKI Jakarta Dr. Niken Rici mengungkapkan penularan virus corona tidak ditularkan melalui darah, melainkan melalui droplet atau percikan air liur. Tetapi masyarakat tidak perlu khawatir kalau kita semua memang mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, ya, kemudian kita menjaga jarak antar orang, gitu. Tentu saja penularan itu tidak akan terjadi. Dan kemudian juga kalau misalnya kita merasa, oh saya kok OTG ya, saya takut nih bisa nularin nggak ke pasien. Bahwa penularan COVID itu hanya menular lewat droplet, tidak menular lewat darah. Jadi aman juga untuk pasiennya. Andrew Pakpahan, Syarolino Lamba, DAI TV.